Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas pusat teori untuk mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Ibu Yoni Peritawati. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin Nurjana dengan NPM 4525210016. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah ini, yaitu diantaranya ada sort, heap tree, graph, hashing, dan juga nantinya saya ingin memberikan kesimpulan dari materi-materi tersebut. Masuk ke materi pertama, yaitu materi sort, atau lebih tepatnya di sini saya ingin menjelaskan materi tentang quicksort. Nah, di sini saya mengibaratkan apa sih itu quicksort. Nah, quicksort itu seperti proses penyusunan barisan berdasarkan tinggi badan. Nah, quicksort ini memiliki cara kerja yaitu kita harus menentukan pivot atau titik acuan. Kemudian, pivot ini membuat dua kelompok, yaitu kelompok sebelah kiri itu adalah kelompok yang lebih kecil daripada pivot, dan yang sebelah kanan itu kelompok yang lebih besar daripada si pivot ini. Nah, di sini saya memiliki contohnya, yaitu ada dengan data 4525210016 atau data dengan NPM saya sendiri. Nah, di sini saya jadikan 6 ini sebagai pivot. Nah, maka di sebelah kiri ini adalah data-data yang lebih kecil daripada 6 dan sebelah kanan ini adalah data yang lebih besar dari 6. Karena 6 yang data yang lebih besar dari 6 ini udah sendiri, maka dia tidak usah dipecah lagi menjadi 2 atau tidak usah dicari titik acuannya lagi, maka kita cari titik acuan untuk data yang nilainya kurang dari 6 atau lebih kecil dari 6. Nah, di sini saya jadikan data angka 1 ini menjadi pivot atau titik acuan, maka sebelah kiri ini data yang lebih kecil daripada 1 dan yang sebelah kanan data yang lebih besar dari 1. Nah, di sini di data yang lebih kecil dari 1 itu saya cari lagi pivotnya yaitu 0, maka data sebelah kiri ini yang kurang dari 0 dan yang sebelah kanan yang lebih dari 0. Lalu untuk data yang lebih besar dari 1 itu saya jadikan 2 sebagai pivot, maka data yang kiri ini data yang lebih kecil dari 2 dan sebelah kanan data yang lebih besar dari 2. Lalu data yang lebih besar dari 2 ini saya cari titik acuannya lagi yaitu ada 5, maka ini adalah 4 ini data yang lebih kecil dari 5. Makanya hasil akhirnya itu seperti ini, yaitu ada 00, 1, 11, 22, 4, 5, 5, 6. Nah, di sini juga ada manfaat penggunaan quicksort. Nah, yang pertama itu, quicksort itu cepat untuk membuat data yang banyak, soalnya dia itu tidak mengecek satu-satu kayak metode lainnya. Lalu yang kedua, quicksort itu nggak butuh tempat penyimpanan tambahan, karena quicksort itu langsung menyimpannya di satu array aja atau array yang sama. Lalu yang ketiga itu ada banyak dipakai sebagai sort bawaan di bahasa pemrograman karena hampir selalu cepat di berbagai jenis data. Lanjut ke materi kedua, yaitu ada materi heap tree. Di heap tree ini saya menjelaskan tentang minimum heap. Tapi sebelumnya, apa sih heap tree itu? Nah, heap tree itu terjadi jika suatu node mempunyai child, maka jumlah childnya juga harus selalu 2. Atau node itu data, child itu cabang, maka cabangnya dia itu harus 2. Lalu bisa dikatakan minimum heap itu apabila parentsnya atau yang paling atas ini itu lebih kecil daripada cabangnya. Nah, di sini saya mempunyai contohnya dengan data NPM saya sendiri, yaitu 4525210016. Nah, cara kerja heap ini, dia itu mengganti, kayak kita harus mengganti yang paling atas ini karena kita minimum heap, jadi kita ganti ke data yang lebih kecil, yaitu ada 0. Jadi 0 ini naik ke atas dan 4 itu turun ke bawah. Begitupun seterusnya sampai nantinya itu datanya tersusun seperti ini hasil akhirnya. Jadi kayak sudah terurut dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, manfaat penggunaan
minimum heap ini, yang pertama itu angka paling kecil selalu ada di paling atas. Jadi, gampang ditemuin tanpa harus cek semua data terlebih dahulu. Nah, yang kedua, menambah atau menghapus data tetap cepat walaupun jumlah datanya banyak. Dan yang ketiga, cocok untuk sistem antrian. Misalnya yaitu nentuin tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Atau materi ketiga, yaitu ada materi grab. Di materi grab, saya menjelaskan tentang BFS atau Breadth First Search. Nah, BFS ini, dia itu cara kerjanya itu kita menamu atau menyamperin teman ke teman terdekat dulu lah. Jadi di sini saya memiliki contoh yaitu ada yang pertama ini ada A, data A. Nah, data A itu dekat dengan si B dan C. Jadi kita harus temuin data B dan C terlebih dahulu. Lalu baru setelah kita udah temuin, kita cari lagi nih data yang lebih dekat dari B atau C ini. Nah, di data B ini dia lebih dekat dengan data D. Maka kita harus temui dulu data D. Nah, setelah itu, setelah kita temuin data D, si data D ini lebih dekat dengan data C. Kita harus temuin dulu nih data C. Lalu setelah itu, setelah sudah ditemui ke data C, kita cari lagi yang lebih dekat dari data C, yaitu ada data F. Nah, setelah itu baru ke yang terakhir yaitu ada data E. Nah, cara kerja BFS ini juga dia tuh cara kerjanya seperti yang dibilang di awal. Jadi dia tuh bertahap, lapisan per lapisan. Jadi level by level. Jadi ini kan level pertama nih, A, data A. Lalu level kedua itu ada data B dan data C. Dan yang terakhir level ketiga itu ada data D, F, dan juga data E. Lanjut ke materi yang keempat yaitu ada hashing. Di hashing ini kita memakai table hash. Jadi kita sebelumnya apa sih hash itu? Hash itu metode menentukan tempat penyimpanan suatu data di dalam tabel hash menggunakan fungsi hash. Nah, fungsi ini mengubah data menjadi nomor indeks sehingga data dapat disimpan dan ditemui dengan cepat. Nah, di sini kita itu memakai 11 data atau keymode-nya ada 11. Nah, di sini itu ada dengan salah satu datanya itu menggunakan 3 angka di belakang NPM saya yaitu 016. Nih, 016. Lalu 10 data lainnya itu menggunakan 5 data lebih kecil dari data NPM saya sendiri dan 5 data lebih besar dari NPM saya sendiri. Nah, setelah diurutkan atau setelah disaring, diperhitungkan, maka hasil akhirnya seperti ini. Datanya ada 0, 11, 12, 13, 14, 15. Ini data yang lebih kecil dari NPM saya, lalu ini NPM saya sendiri yaitu 016, lalu ada 5 data yang lebih besar dari NPM saya yaitu 17, 18, 19, 20, 21. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan-kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu ada materi quicksort itu, yaitu mengurutkan data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien menggunakan metode pembagian berbasis pivot. Lalu materi kedua itu ada minimum heap. Minimum heap itu adalah struktur pohon biner teratur di mana nilai terkecil selalu berada di posisi paling atas atau sebagai rootnya. Lalu yang ketiga itu ada BFS, Breadth First Search, yaitu algoritma penelusuran graph secara bertahap per lapisan atau level by level menggunakan bantuan antrian. Dan yang terakhir itu ada materi tentang hashing, yaitu metode penyimpanan dan pencarian data secara langsung pada tabel indeks agar data dapat ditemukan secara instan. Nah, di sini ada surat pernyataan penggunaan AI. Saya menggunakan AI ini untuk sebagai referensi mencari materi dan juga untuk membantu saya membuat gambar-gambar untuk contoh-contoh tadi di dalam materinya. Nah, mungkin cukup sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.